Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raelin Fidelia Panjaitan. Aku berasal dari SMA 2 Taman Selatan. Kali ini aku mau share resensi dari sebuah buku sejarah yang menurut aku keren banget nih. Judulnya adalah Ranggalawe, Cerita Kepahlawanan Sang Pemberontak. Buku ini ditulis oleh Alexander Putra Fajar yang diterbitkan oleh Perpusnaspers tahun 2020 dengan total 132 halaman. Alasan aku pilih buku ini sederhana, karena biasanya kalau kita belajar sejarah Majapahit yang terkenal itu cuma nama-nama besar kayak Raden Wijaya, Gajah Mada, atau Hayam Wuruk. Nah, buku ini beda karena fokus ke tokoh Ranggalawe. Yang menarik, judulnya langsung bikin penasaran. Gimana bisa seorang tokoh disebut pahlawan sekaligus pemberontak? Selain itu, buku ini juga masuk kategori naskah Nusantara. Buat yang belum tahu, naskah Nusantara itu teks kuno yang menjadi warisan budaya bangsa. Isinya bisa babat, hikayat, kakawin, atau suluk yang biasanya ditulis dalam aksara Jawa kuno, Sunda, Melayu, dan lain-lain. Nah, buku ini adalah saduran dari serat Ranggalawe, biar lebih gampang dibaca sama generasi muda kayak kita. Ceritanya dimulai dari runtuhnya kerajaan Singasari oleh Jaya Katuang. Raden Wijaya kemudian bangkit dan disinilah Ranggalawe ikut berperan. Ranggalawe adalah anak Arya Wiraraja, pengusaha Madura yang punya pengaruh yang sangat besar. Bersama tokoh lain seperti Nambi dan Lembu Sora, mereka dibantu Raden Wijaya mengalahkan Jaya Katuang. Bahkan strategi melibatkan pasukan Tartar juga nggak lepas dari peran mereka. Setelah Majapahit berdiri, Ranggalawe diangkat menjadi Adipati Tuban. Tapi masalahnya muncul ketika jabatan patih malah jatuh ke tangan Nambi. Ranggalawe merasa tidak adil, kecewa, dan akhirnya memilih memberontak. Sayangnya pemberontakan itu berakhir dengan kekalahan di Tambak Beras. Ia gugur dan sejak itu dikenal sebagai pemberontak pertama Majapahit. Meskipun begitu, rakyat Tuban tetap menghormatinya sebagai pahlawan. Yang aku suka dari buku ini adalah bagaimana penulis menggambarkan Ranggalawe bukan cuma sebagai tokoh legenda, tapi juga manusia biasa yang punya rasa kecewa, ambisi, dan keberanian. Jadi ceritanya lebih hidup, gak kaku kayak buku sejarah di sekolah. Tapi ada juga kelemahannya. Beberapa bagian perang dijelaskan terlalu detail. Jadi kalau kamu gak terlalu suka dengan adegan pertempuran, bisa terasa agak panjang sih. Kalau dibandingkan dengan buku sejarah, buku ini jelas lebih menarik. Kita gak cuma mendapatkan fakta, tapi juga bisa melihat sisi emosional dari tokohnya. Menurut aku, buku ini berhasil menghidupkan kembali kisah dari naskah lama dalam bahasa yang sederhana. Dari buku ini aku belajar bahwa kalau sejarah itu nggak selalu hitam putih. Ada tokoh yang bisa jadi pahlawan di satu sisi, tapi dicap pemberontak di sisi lainnya. Ranggalawe adalah contoh nyata bahwa berani melawan ketidakadilan memang nggak selalu berakhir manis, tapi keberaniannya layak dihargai. Buat teman-teman, aku rekomendasiin banget buku ini. Selain menambah wawasan tentang Majapahit, kita juga bisa lebih dekat dengan budaya Nusantara yang sering kita lupakan. Itu tadi resensi buku Ranggalawe, Cerita Kepahlawanan Sang Pemberontak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus membaca. Karena membaca, kita bisa mengenal lebih banyak sisi sejarah bangsa kita. Dadah, terima kasih.